Iran tidak mendengarkan. Amerika Serikat telah memperingatkan Iran berulang kali bahwa sesuatu yang besar akan terjadi jika Iran tidak patuh. Sekarang sesuatu yang besar itu akan segera terjadi. Armada Amerika Serikat berkumpul di sekitar Iran karena Amerika Serikat mengerahkan kapal induk dalam jumlah belum pernah terjadi. Iran akan segera diserang besar-besaran dan perang tampaknya sudah di depan mata. Dan jika perang terjadi, Amerika Serikat sudah punya rencana untuk memastikan mereka keluar sebagai pemenang. Kita bahas rencana itu nanti di video ini. Pertama, pengerahan Angkatan Laut. Pada 12 Februari, The New York Times melaporkan bahwa Amerika Serikat mengirim kapal induk United States Ship Gerald R. Ford bersama kapal pengawalnya dari Karibia menuju Timur Tengah. Ini tidak akan menjadi kunjungan singkat, kata media tersebut. Amerika Serikat tidak mengharapkan United States Ship Gerald R. Ford kembali ke pelabuhan asalnya setidaknya sampai April dan mungkin bahkan Mei. Karena kapal itu akan bergabung dengan United States Ship Abraham Lincoln. Jika nama kapal induk itu terdengar familiar, itu karena Amerika Serikat mengirimkannya bersama dengan kelompok tempur kapal induknya ke Teluk Persia beberapa minggu lalu sebagai bagian dari kampanye tekanan terhadap rezim yang berkuasa di Iran. Kampanye itu semakin meningkat, dan Amerika Serikat mengirimkan pesan dengan mengerahkan United States Ship Gerald R. Ford. Pesan itu terdiri dari dua hal. Inilah kekuatan yang dipadukan dengan pengalaman. Menurut Military Times, United States Ship Gerald R. Ford ikut dalam serangan mendadak Amerika ke Venezuela pada Januari yang menyebabkan penangkapan mantan presiden dan menurut banyak orang, diktator Nicolas Maduro. Hal itu menimbulkan kemungkinan bahwa pesawat-pesawat yang beroperasi dari kapal induk inilah yang melakukan serangan shock and awe ke Venezuela yang membuka jalan bagi penangkapan Maduro. Dan hal ini pasti membuat Iran khawatir. Kru kapal induk tersebut bersama dengan seluruh kru kapal pengawalnya baru-baru ini terlibat dalam pertempuran. Mereka terlatih, mereka siap, mereka akan tahu persis apa yang harus dilakukan jika Amerika Serikat memberi perintah untuk menyerang. Dan itu membawa kita ke sisi kekuatan yang akan membuat rezim Iran jauh lebih takut dibandingkan pengalaman yang dibawa oleh kru United States Ship Gerald R. Ford. Max Afterburner memberikan penjelasan tentang kekuatan senjata yang dibawa oleh United States Ship Gerald R. Ford dalam pertempuran di videonya yang membahas langkah terbaru Amerika. Tidak ada F-35 di kapal induk itu, kata Afterburner. Memang tidak perlu ada. United States Ship Abraham Lincoln sudah punya banyak F-35, sedangkan United States Ship Gerald R. Ford menawarkan F-18 dan E-18G Growler yang punya keunggulan masing-masing. Perpaduan mematikan pesawat serang dan pesawat perang elektronik. Hal ini akan jadi kunci melawan strategi saturasi drone Iran yang akan saya pelajari lebih lanjut sebentar lagi. Ini berarti kekuatan udara Amerika Serikat jauh lebih besar di wilayah dunia tempat mereka aktif menciptakan perubahan. Kemampuan yang sekarang bergabung dengan Abraham Lincoln, yang sebenarnya berada di Teluk Persia, memungkinkan tingkat penerbangan sorti yang lebih tinggi. Ini memungkinkan peningkatan 33% sorti, artinya lebih banyak pesawat lepas landas dari dek United States Ship Ford, kata Afterburner. United States Ship Abraham Lincoln diperkirakan akan memimpin serangan udara awal terhadap Iran, tetapi sebenarnya itu adalah United States Ship Gerald R. Ford. Itulah yang akan sangat penting untuk mengubah kampanye shock and awe menjadi perang berkelanjutan untuk melumpuhkan pertahanan udara dan komando militer Iran. BBC menyebut penempatan kapal induk tambahan ini bisa sangat penting. Meski awalnya diduga Amerika Serikat menyiapkan langkah serupa untuk Iran seperti di Venezuela, ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Militer Iran lebih kuat dari militer Venezuela sebelumnya. Amerika Serikat juga perlu mempertimbangkan kekhawatiran sekutunya di Timur Tengah, seperti Qatar, Yordania, Israel, dan Bahrain. Semua negara tersebut merupakan bagian dari jaringan perjanjian yang telah dibentuk oleh Amerika Serikat, dan semuanya khawatir terhadap pembalasan dari Iran. Kedatangan United States Ship Gerald R. Ford di Teluk Persia berarti Amerika Serikat menggandakan kekuatan tempurnya untuk segera menyelesaikan pertempuran. Amerika Serikat mungkin tidak mendapat keinginan itu. Sebelum membahas hal itu dan rencana serangan mengejutkan yang disusun Amerika Serikat, kita perlu melihat alasan Amerika Serikat mengambil langkah yang menunjukkan perang dengan Iran sudah di depan mata. Jawabannya sederhana, konsekuensi. Amerika Serikat dan Iran tengah bernegosiasi soal kesepakatan nuklir
yang diupayakan Amerika Serikat untuk membatasi upaya rezim Iran memproduksi senjata nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran pada 12 Februari bahwa negara itu akan menghadapi kemarahan Amerika jika menolak kesepakatan. Kita harus membuat kesepakatan, jika tidak akan sangat traumatis, sangat traumatis. Saya tidak ingin itu terjadi, tapi kita harus membuat kesepakatan, lapor France 24. Presiden Amerika Serikat sebelumnya mengatakan, dia menegaskan kembali, ini akan sangat traumatis bagi Iran jika mereka tidak membuat kesepakatan. Media saat itu melaporkan Trump mempertimbangkan mengirim kapal induk kedua ke Teluk Persia jika situasi tidak berjalan secepat yang dia harapkan. Waktunya telah tiba, dan yang akan terjadi selanjutnya disebut Trump sebagai fase kedua. Amerika Serikat juga tengah menyiapkan dasar untuk fase ini yang tampaknya serangan terhadap Iran. Pada 15 Februari, The Times of Israel melaporkan Trump memberitahu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Amerika Serikat akan mendukung jika Israel menyerang Iran. Setelah pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran gagal, Netanyahu skeptis tentang kemungkinan tercapainya kesepakatan atau, mungkin lebih tepatnya, tentang rezim Iran yang akan mematuhi kesepakatan tersebut. Saya tidak akan menyembunyikan skeptisisme saya terhadap kesepakatan dengan Iran, karena Iran hanya dapat diandalkan dalam satu hal, berbohong dan menipu. Perdana Menteri Israel menyampaikan hal ini kepada delegasi konferensi presiden organisasi-organisasi utama Yahudi Amerika. Israel tampak sangat bersemangat bertindak, dan Amerika Serikat mendekati posisi yang sama. Seperti yang kami sebutkan, ada konsekuensi atas tindakan rezim Iran. Saat ini, tindakan tersebut menunjukkan bahwa pembicaraan nuklir tidak membuahkan hasil. Iran tetap mengembangkan rudal balistik yang kemungkinan bisa membawa hulu ledak nuklir jika berhasil dibuat. Afterburner menyatakan program rudal balistik Iran kini di level baru, meski pembicaraan masih berlangsung. Saat ini, hingga 2.000 rudal balistik telah diproduksi. The New York Times menambahkan dalam laporan 6 Februari bahwa citra satelit menunjukkan bahwa Iran dengan cepat memperbaiki fasilitas rudal balistik yang dirusak Amerika Serikat saat operasi Midnight Hammer 2025 menunjukkan mereka bersiap menggunakannya lagi di masa depan. Ini bukan tindakan negara yang serius dalam pembicaraan nuklir, dan Amerika Serikat sudah menyadarinya. Kecepatan rekonstruksi yang berbeda-beda menunjukkan prioritas militer Iran saat Amerika Serikat mengerahkan pasukan di dekatnya dan Trump mempertimbangkan aksi militer baru. The New York Times menyebutkan, jika Amerika Serikat menyerang, Iran kemungkinan besar akan membalas dengan rudal balistik ke Israel dan aset Amerika Serikat di wilayah itu. Iran tak hanya menantang di bidang nuklir. Ada juga tanggapan mereka terhadap protes pergantian rezim yang mengguncang negara sejak akhir 2025 dan telah ditumpas brutal oleh Ali Khamenei serta kroni fanatiknya. Anda mungkin ingat bahwa Trump awalnya mengancam akan membalas Iran jika rezimnya membunuh siapapun saat protes. Trump memperingatkan akan bertindak tegas jika Iran mengeksekusi tahanan, menurut British Broadcasting Corporation, 14 Januari. Ancaman itu muncul pada saat diyakini bahwa rezim Khamenei telah membunuh lebih dari 2.400 orang sayangnya. Menurut Iran International, jumlahnya sekarang jauh lebih tinggi. Dokumen-dokumen yang telah ditinjau oleh Dewan Redaksi Media tersebut mengungkapkan bahwa lebih dari 36.500 warga Iran tewas ketika rezim Khamenei mulai melakukan penindakan keras. Pada 8 Januari hingga tanggal 9 ini terjadi sebelum Trump mengancam. Terungkap jumlah pengunjuk rasa tewas lebih dari 15 kali lipat dari perkiraan awal hingga 14 Januari. Ini adalah bentuk perlawanan terhadap ancaman Amerika Serikat, dan kemungkinan besar lebih banyak lagi yang telah tewas sejak itu. Menurut saya, ini seperti menantang Amerika Serikat untuk menyerang dengan retorika Iran. Afterburner mengomentari tindakan keras Khamenei terhadap pengunjuk rasa yang mengancam pemerintahannya. Respons ini akan jadi perhatian Amerika Serikat bersamaan dengan pembangkangan nuklir. Selain itu, IRGC juga memperumit situasi jika ingin membahas perlawanan. Klip pendek dari India Eye News di X menunjukkan hal itu.
terkumpul di atas kapal kontainer yang tampaknya telah diubah. Anggota IRGC meneriakkan kematian bagi Amerika dalam apa yang tampaknya merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa mereka siap bertempur. Apakah sandiwara ini benar-benar ajakan perang? Sesuatu di antara keduanya, meskipun sulit untuk memastikan. IRGC tampaknya berusaha memamerkan kepemilikan kapal besar, seperti yang diperlihatkan dari tampilan udara. Anggotanya berbaris di dek dan meneriakkan yel-yel, menunjukkan pesan Iran bahwa mereka tak akan mundur. Amerika Serikat merespons dengan mengirim kapal induk kedua ke Teluk Persia. Sebelum membahas peran kapal induk, Anda mungkin bertanya, mengapa Amerika Serikat membutuhkan 2 kapal perang besar berisi pesawat saat pertempuran dimulai? Iran tidak punya kekuatan angkatan laut sebanding, namun ada alasan kuat. United States Ship Gerald R. Ford bergabung dengan United States Ship Abraham Lincoln. Ini bukan hanya soal meningkatkan ancaman serangan Amerika, tapi juga memastikan Iran tidak bisa banyak merusak. Afterburner menyatakan, Iran kemungkinan akan memakai strategi asimetris jika berperang dengan Amerika Serikat. Iran masih memiliki pertahanan udara terintegrasi, termasuk baterai S-300 dan S-400 dari Rusia. Iran memproduksi sejumlah besar drone serang Shahid beserta umpan-umpan yang semuanya akan digunakan untuk mencoba membingungkan pertahanan kapal induk yang menjadi tempat pesawat-pesawat itu. Amerika Serikat akan memakainya untuk serangan perang elektronik. Iran juga memiliki alat pengacau sinyal dan senjata yang bisa digunakan untuk mencegat jet tempur generasi keempat seperti F-18 yang dibawa United States Ship Gerald R. Ford ke medan tempur. Seperti yang juga disampaikan oleh WIO News, Iran akan mencoba menggunakan taktik asimetrisnya untuk menghalangi akses kapal perang Amerika Serikat, terutama di perairan sempit seperti Selat Hormuz yang sebagian dikendalikan oleh Iran. Tambahkan proksi seperti kelompok Houthi dan kawanan drone mereka, serta pejuang proksi yang mengoperasikan kapal cepat sebagai pengalih. Strategi ini sulit diatasi oleh satu kapal induk dan pengawalnya, namun jauh lebih mudah jika ada 2 kapal induk. Di Teluk Persia, Iran akan dipaksa untuk membagi sumber dayanya. Itu mengarah pada salah satu dari 2 situasi. Entah Iran memfokuskan semua yang dimilikinya pada satu kapal induk, membiarkan kapal induk lainnya bebas untuk menyerang. Atau Iran membagi serangan asimetrisnya, sehingga kapal induk Amerika Serikat lebih mudah bertahan lalu menyerang balik. Iran yakin punya strategi untuk melumpuhkan kapal induk, meski tak memiliki kapal perang sekuat kapal induk dan pengawalnya. Amerika Serikat harus waspada terhadap pendekatan asimetris ini, karena terlalu percaya diri bisa menghancurkan upaya perang dalam sekejap, meski dengan 2 kapal induk. Amerika Serikat memberitahu Iran bahwa mereka akan menyerang keras dan cepat, sambil bersiap menghadapi respons Iran. Kita kembali pada hal yang sudah sering disebut di video ini, rencana serangan mendadak Amerika. Rencana ini akan menghadirkan kejutan dan kekaguman, seperti operasi Palu Tengah Malam yang bertujuan menghancurkan ambisi nuklir Iran. Namun, mungkin hal yang paling mengejutkan dari rencana serangan Amerika Serikat adalah bahwa negara tersebut sedang mempersiapkan kampanye selama beberapa minggu melawan Iran. Ini juga menunjukkan kesiapan mereka untuk membongkar rezim negara jika diperlukan. Reuters melaporkan aspek dari rencana ini pada 13 Februari dengan mencatat bahwa 2 pejabat Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya telah memberitahukan hal tersebut kepada media tersebut. Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Iran adalah konflik yang jauh lebih serius dengan Amerika Serikat dibandingkan apapun yang pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan serangan tunggal seperti operasi Midnight Hammer. Kehadiran 2 kapal induk di Teluk Persia menandakan Amerika Serikat akan melakukan operasi berkelanjutan. Perencanaan untuk operasi ini jauh lebih kompleks, kata pejabat Amerika Serikat kepada Reuters. Dan ini akan melibatkan penyerangan terhadap fasilitas keamanan dan negara Iran, selain serangan tambahan terhadap infrastruktur keamanan negara tersebut. Yang tampaknya tidak mungkin adalah bahwa Amerika Serikat akan mencoba sesuatu yang serupa dengan yang mereka lakukan di Venezuela. Diplomasi modern membuktikan hal ini. Donald Trump menolak mengirim pasukan darat ke Iran, walau Gedung Putih menyebut ia masih mempertimbangkan semua opsi. Jadi ada kemungkinan yang samar meskipun kecil bahwa pasukan darat akan dikirim ke Iran. Namun yang pasti akan terjadi, setidaknya selama beberapa minggu awal, adalah serangkaian serangan berbasis kapal induk. Dirancang untuk benar-benar menghancurkan infrastruktur militer utama Iran dan tentara rezim yang menggunakannya. Max Afterburner menyarankan bahwa Amerika Serikat memiliki semua yang dibutuhkan dengan United States Ship Gerald R. Ford dan United States Ship Abraham Lincoln untuk mencapai tujuannya. Dan inilah gambaran seperti apa perang itu nantinya menurut Afterburner.
Awal pertunjukan, seperti yang dia katakan, adalah F-35 yang ditempatkan di United States Ship Abraham Lincoln. Pesawat tempur generasi kelima ini, dengan kemampuan siluman dan kecepatan Mach 1,6, dirancang untuk menyerang target yang diperkuat, bahkan yang dijaga pertahanan udara yang dapat mendeteksi pesawat Amerika lain. Situs nuklir bawah tanah Iran akan menjadi target utama, seperti operasi Midnight Hammer. F-35 akan didukung oleh F-18 milik United States Ship Gerald R. Ford. Pesawat tempur multiperan ini bisa menyerang dengan rudal dan bom sendiri, sehingga lebih mudah terdeteksi pertahanan udara. Mereka kemungkinan akan memberikan dukungan udara jarak dekat, mungkin lewat misi pengeboman bersama F-35. Mereka juga bisa menyediakan komunikasi untuk tim operasi khusus di darat jika Amerika Serikat mengerahkan tim tersebut. Tambahkan bom seberat 500 pon dan roket anti-drone ke dalam kombinasi tersebut, dan Anda mendapatkan perpaduan mematikan antara kekuatan serang dan pertahanan dari F-18. Dengan 2 kapal induk, Amerika Serikat dapat melakukan serangan udara berulang, ujar Afterburner. Jadi, yang kemungkinan besar akan kita lihat adalah F-35 menghancurkan lapisan pertahanan udara Iran yang kemudian membuka jalur bagi F-18 untuk dimanfaatkan. Tambahkan rudal jelajah Tomahawk yang dapat diluncurkan dari kapal perang pendamping 2 kapal induk Amerika Serikat menurut Afterburner. Ini memberikan kekuatan tembak besar yang sulit dihadapi Iran. Amerika Serikat juga memiliki kemampuan pengawasan berkat I-2D Hawkeye di kapal induknya. Pesawat ini dilengkapi radar udara tercanggih di dunia, menurut Komando Sistem Udara Angkatan Laut Amerika Serikat. Artinya, mereka bisa membantu mengordinasikan serangan F-35 dan kemudian F-18. Hawkeye sangat berharga untuk pertahanan, apalagi jika digabung dengan Growler yang sudah saya sebutkan. Misalnya, E-2D Hawkeye mendeteksi 30 kapal cepat dan 60 drone terbang rendah dengan kecepatan 50 mil per jam dari berbagai arah. Mereka mencoba mengepung kapal induk ini dan mengalahkan kapal pengawalnya, menurut Afterburner. Pada tahap ini, Growler di udara akan mengacaukan gerombolan dengan jamming, berusaha menjatuhkan semua drone itu. 2 kelompok kapal induk membentuk rencana perang komprehensif Amerika Serikat. Tentu saja, Iran akan mencoba merespons lebih dari sekadar gerombolan drone dan taktik asimetris lainnya yang mereka gunakan terhadap kapal induk. Iran juga akan mencoba menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, Afterburner menyoroti hal ini. IRGC sudah mengancam akan menyerang pangkalan-pangkalan tersebut, dan Amerika Serikat harus menganggap ancaman itu dengan serius. The Hill melaporkan bahwa Menlu Iran, Abbas Araghchi, mengulangi ancaman serupa dalam wawancara dengan Al Jazeera awal Februari, di mana ia berkata, "Menurut pandangan saya, ini sangat jelas. Amerika Serikat menyerang kami. Jelas bahwa kami tidak memiliki kemampuan dan akses untuk menyerang wilayah Amerika Serikat, sehingga kami harus menyerang atau membalas ke pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah tersebut." Sayangnya, pangkalan Amerika Serikat tersebar di wilayah itu. Ada 2 masalah dari pendekatan Iran di sini. Seperti kata Afterburner, semua pangkalan Amerika Serikat tersebut punya pertahanan. Memang, Iran masih bisa menyerang mereka, terutama jika mereka mengerahkan gerombolan rudal dan drone. Setiap drone yang dikirim ke pangkalan bukanlah yang menyerang kapal induk Amerika Serikat di Teluk Persia. Inilah pembagian sumber daya yang kita bicarakan tadi. Kedua, satu keunggulan yang dimiliki Iran saat menggunakan rentetan rudal balistik di masa lalu, seperti yang dilakukan terhadap Israel, adalah mereka bisa meluncurkan rentetan itu dari jarak jauh dan tanpa takut dibalas. Dalam kasus pangkalan Amerika Serikat, Iran tak punya pilihan itu. Ya, Iran bisa saja menyerang pangkalan-pangkalan itu, tapi dengan 2 kapal induk Amerika berada di depan pintu mereka, serangan seperti itu akan memicu respons langsung dari Amerika Serikat. Hal itu kemungkinan akan menyebabkan kerusakan jauh lebih besar bagi Iran daripada yang bisa dilakukan Iran terhadap pangkalan-pangkalan tersebut. Dengan semua gertakannya, Iran sebenarnya berada dalam posisi yang sangat buruk saat ini. Rezim negara itu mengetahuinya, meskipun mereka tidak akan mengakuinya. Kita mulai mendapat petunjuk Iran diam-diam mencegah perang yang sudah di depan mata. Iran menyadari hal ini. Kedatangan United States Ship Gerald R. Ford ke Teluk Persia memberi Amerika Serikat pengaruh. Amerika akan punya cukup kekuatan senjata
untuk memenuhi ancaman Trump jika perlu, dan Trump memanfaatkan pengaruh ini, seperti yang baru-baru ini ia katakan sebagai hal terbaik yang bisa terjadi. Ketika ditanya apakah dia ingin melihat perubahan rezim di Iran, perlu dicatat bahwa semua ini terjadi menjelang pembicaraan nuklir lanjutan pada 17 Februari. Utusan Amerika Serikat Jared Kushner dan Steve Witkoff akan ikut dalam pembicaraan di Jenewa. Tampaknya Amerika Serikat masih berkeinginan mencapai kesepakatan, meskipun menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio itu sangat sulit dilakukan. Namun, disinilah sinyal halus dari Iran mulai berperan. Menurut laporan British Broadcasting Corporation, 15 Februari, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Majid Takht Ravanchi, menyatakan bola kini ada di tangan Amerika untuk membuktikan bahwa mereka ingin membuat kesepakatan, sambil menambahkan bahwa jika mereka tulus, saya yakin kita akan berada di jalan menuju sebuah kesepakatan. Apakah itu kebohongan lagi dari rezim Iran atau sinyal bahwa dikerahkannya United States ship Gerald R. Ford sudah memberikan efek yang diinginkan? Kita akan tahu pada 17 Februari, Iran harus berharap ada kesepakatan. Karena jika tidak, kemungkinan rezim negara itu akan hancur oleh Amerika Serikat. Dan anehnya, rencana perang Amerika Serikat memiliki kaitan yang aneh dengan Vladimir Putin dan keinginannya untuk mendapatkan kekuasaan mutlak. Kamu dapat mengetahui arti perang di Iran bagi Putin di video kami. Dan jika kamu menikmati video ini, pastikan kamu sudah berlangganan The Military Show untuk mengikuti apapun yang akan datang selanjutnya saat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memuncak. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.